Berita Sumsel 24 jam hari ini. Proses pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera Selatan memasuki tahap tes pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 10 pasangan calon mengikuti tes kesehatan di Aula RSMH Palembang, sementara 3 pasangan calon lain tidak hadir. Sebanyak 10 pasangan calon peserta Pilkada serentak 2020 di Sumatera Selatan menjalani pemeriksaan kesehatan di Aula RSMH Palembang. Sementara ada 3 pasangan calon tidak hadir, mereka peserta Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, dan Pali. Dari 3 pasang yang tidak hadir, 2 pasang diantaranya berasal dari kabupaten kota yang hanya 1 kandidat peserta Pilkada. Ketua Panitia Tim Pemeriksa Medical Check-up Pilkada Serentak, Dr. Julius Anzar mengatakan, pemeriksaan kesehatan berlangsung 2 hari, 8 dan 9 September 2020. Agenda hari pertama, tes psikotes dari Himpunan Psikologi Indonesia Sumatera Selatan, tes wawancara dan tes urin bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional. Untuk hari kedua, dilakukan pemeriksaan organ tubuh mulai mata, telinga, jantung, paru, tulang, dan saraf. Jadi kesimpulannya ada 13 pasang, sekarang yang diperiksa ada 10 pasang. 2 nanti menunggu penundaan pendaftaran. 2 karena tidak ada lawan ya, satu jadi ya, yang 1 pasang, satunya sakit, satunya ikut kawan ya karena sepasang. Pasang. Oh, jadi ini 10 pasang semua dan semua wakil dan iya. wakil dan 10 pasang 20 orang ya. Pihaknya pun menyiapkan 20 dokter spesialis dari RSMH Palembang, terdiri dari spesialis saraf, psikiater, jantung, THT, radiologi, dokter spesialis penyakit dalam, dan lainnya. Reporter Citra Utama, juru kamera Al-Hadi Parit, palfresh.com. Pemirsa, setelah 2 tahun menunggu, sebanyak 471 guru di Sumatera Selatan akhirnya dilantik sebagai kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB. Pelantikan ratusan kepala sekolah ini langsung dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Selatan Haji Mawardi Yahya di Aula SMK Negeri 2 Palembang. Rona bahagia menyelimuti ratusan guru SMA, SMK, dan SLB di Sumatera Selatan. Penantian selama 2 tahun akhirnya terjawab dengan dilantiknya kepala sekolah yang dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Selatan Haji Mawardi Yahya kemarin. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengatakan, pelantikan kepala sekolah baru pertama kali dilaksanakan setelah peralihan SMA dari kabupaten ke provinsi. Pelantikan ini sebagai bentuk penyegaran dan pengembangan sekolah. Ia berharap agar kepala sekolah yang baru dilantik untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pembelajaran. Jika berprestasi, Mawardi menjanjikan pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu sekolah tersebut. Saya harapkan ini supaya sekolah-sekolah yaitu berlomba untuk yaitu tentunya mempunyai mungkin kualitas yang baik ya supaya terbaik nantinya tidak perlu jabatan di sekolah akan kita berikan. Mungkin asalnya sekolah yang kecil kita tingkatkan ke sekolah yang besar apabila berprestasi. Saya kira itu ya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Fahlevi menyebutkan, ada 471 kepala sekolah dilantik terdiri dari 333 orang kepala SMA, 126 kepala SMK, dan 12 orang kepala SLB. Riza menjelaskan, rotasi kepala sekolah memang harus dilaksanakan sebagai upaya penyegaran agar kepala sekolah bisa bekerja lebih semangat dan penuh inovasi. Selama ini SK mereka ini kan semenjak pengalihan dari kabupaten kota ke provinsi kan baru sekarang secara menyeluruh semuanya sudah SK gubernur. Dengan adanya hari ini pengumuman pelantikan, saya selalu pesan hari ini nanti saya melaksanakan pembinaan sebentar, memanfaatkan waktu karena kan kasihan dari beberapa kabupaten kota jauh, tak mungkin akan saya dalam 2 minggu ini mengundang kan. Jadi waktu ini nanti saya manfaatkan untuk pembinaan sebentar, istilahnya kiat-kiat bagaimana agar apa yang dikatakan wakil gubernur tadi punya semangat memproduksi anak-anak tamatan-tamatan yang betul-betul berakhlak mulia dan pintar. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palfresh.com. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyalurkan bantuan insentif kepada tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Dari alokasi dana sebesar 7,1 miliar rupiah, baru 2,47 miliar rupiah yang disalurkan kepada tenaga medis.
Ratusan tenaga medis yang selama ini menangani pasien COVID-19 di Banyuasin akhirnya mendapat insentif dari pemerintah daerah. Pemberian insentif ini sebagai wujud perhatian dan kasih sayang yang diberikan pemerintah kepada tenaga medis dalam penanganan COVID-19. Bupati Banyuasin Haji Askolani mengatakan tingkat kesembuhan pasien COVID cukup tinggi. Dari 314 pasien terkonfirmasi positif, sebanyak 252 pasien dinyatakan sembuh. Oleh sebab itulah, bantuan ini sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang yang diberikan pemerintah atas pengorbanan tenaga medis yang sudah bekerja siang malam, menguras tenaga pikiran dan keselamatan untuk kepentingan masyarakat. Dia menyebutkan jumlah dana yang akan dialokasikan kepada tenaga medis sebesar 7,1 miliar rupiah. Namun dana yang masuk ke kas daerah baru 4,2 miliar rupiah. Oleh sebab itulah, tahap pertama ini pihaknya baru bisa mengucurkan 2,47 miliar rupiah untuk 3 bulan yang ditransfer ke rekening tenaga medis. Kita secara simbolis menyerahkan bantuan pemerintah kaitan dengan insentif penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin. Jumlah dananya lebih kurang 7,1 miliar dan yang sudah masuk di kas daerah lebih kurang 4,1 miliar dan yang kita bagikan hari ini secara simbolis 2,4 miliar lebih. Dia menjelaskan mewabahnya virus corona di Banyuasin karena letaknya berdekatan dengan Palembang yang berstatus zona merah. Hal ini mengingat banyak warga Banyuasin yang bekerja di Palembang. Begitu juga sebaliknya, ada pegawai di Banyuasin yang tinggal di Palembang. Kita sudah kuning hari hijau sekarang sudah, bahkan sudah mendekati hijau, sudah kuningnya tinggal dikit-dikit lagi. Jadi itu hanya ada beberapa tempat saja. Dan setelah kita cek di di lapangan, yang masih ada tersisa ini sebenarnya bukan transmisi lokal lagi, sudah dari Palembang, mereka yang bekerja di Palembang, bekerja di tempat-tempat lain. Tapi karena alamatnya Banyuasin, jadi hitungan positif ini masuk wilayah Banyuasin. Ya, jujur itu yang terjadi pada saat ini. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Aksi demo dilakukan oleh Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Sumatera Selatan di depan kantor KPUD Ogan Ilir. Dalam aksi itu, massa melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Petahan kepada KPU Ogan Ilir. Aksi demo dilakukan oleh Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara atau LAI BPAN Provinsi Sumatera Selatan di depan kantor KPUD Ogan Ilir. Dalam aksi tersebut, massa melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana pada KPUD Ogan Ilir. Menurut Koordinator Aksi Yongki Aryansyah, berdasarkan informasi dari masyarakat yang dihimpun tim investigasi pihaknya, ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Petahana. Dia menemukan indikasi dugaan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Petahana dengan memasang foto di beras bantuan COVID. Pada saat membagikan beras itu terpampang foto Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam. Dalam hal ini kami menduga bahwa Petahana mencuri start untuk kampanye terselubung. Maka dari itu kita menuntut KPU Kabupaten Ogan Ilir agar menegaskan PKPU nomor 1 tahun 2020 pasal 89 poin A dan B. Poin A dan B itu yang berbunyi di dalam hal tersebut itu bahwa tidak boleh melakukan pemecatan selama 6 bulan menjelang pilkada. Terus juga tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan wewenang, ya seperti salah satunya dalam dugaan kita, mereka diduga melakukan kampanye terselubung melalui bantuan COVID-19 dengan memasang foto Ilyas Panji Alam. Sementara Ketua KPU Ogan Ilir, Mas Suryati menegaskan, pihaknya akan menanggapi serius laporan yang diberikan oleh LAI BPAN Sumsel terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana. Kami sebagai penyelenggara tetap taat pada azas dan aturan dan tetap menjunjung tinggi sumpah janji jabatan kami. Kami sebagai penyelenggara tetap sebagai lembaga yang mandiri, profesional dan berintegritas. Jadi mohon rekan sekalian, kami tetap akan melakukan semua tahapan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada dalam undang-undang dan PKPU. Reporter dan juri kamera Widjan, palfresh.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.